Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita ya, di tema 6 tentang energi dan perubahannya. Hari ini kita melanjutkan pada subtema 2, pembelajaran 2 ya. Kemarin kita sudah belajar apa? Perubahan energi ya. Salah satu contoh yang sering kita temui di rumah ya kemarin apa? Kompor ya. Kompor adalah contoh perubahan energi apa? Energi kimia menjadi energi panas ya. Kemarin ada contoh kompor gas dan kompor minyak tanah. Selain itu apalagi kemarin yang kita sudah pelajari, yaitu perubahan energi pada tubuh kita ya. Energi kimia menjadi energi ya yang bisa membuat kita bergerak ya, karena makanan dan minuman yang telah kita makan, yang telah kita minum, akhirnya tubuh kita menjadi memiliki energi, akhirnya kita bisa beraktivitas. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran 2, subtema 2 tentang perubahan energi ya. Ayo mengamati, energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Nah ini ya, saat kita melakukan aktivitas kita membutuhkan energi gerak. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Itu ya, jadi kita bisa bergerak, kita bisa melakukan aktivitas karena ada energi dalam tubuh kita ya. Dari makanan yang kita makan, dari energi kimia berasal dari makanan lalu dirubah menjadi energi, bisa menjadi energi gerak. Senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan. Pada pelajaran lalu kalian sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Kali ini kalian akan melakukan kombinasi gerak berjalan meliuk dan mengayun. Ini nanti kapan-kapan kita bisa praktekkan kalau kita belajar di sekolah. Untuk sementara anak-anak sebagai wawasan dulu ya. Ayo berlatih gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun. Tunjukkan berjalan dan rasa percaya dirimu. Perhatikan petunjuk cara melakukan gerakan tersebut. Nah ini untuk sementara kita lewati dulu ya. Kita lanjut ke sini. Yang A, perubahan energi listrik menjadi panas. Nah ini adalah contoh-contoh benda tentang perubahan energi ya, yaitu merubah dari energi listrik menjadi energi panas. Kita baca dulu ya, setelah itu kita pahami. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Lihatlah contoh gambar perubahan listrik menjadi panas, energi panas. Ini ya. Ini contoh perubahan energi ya, perubahan energi listrik menjadi energi panas, yaitu pada setrika ya, setrika di rumah dan apa? Penanak nasi. Jadi ini asalnya aliran listrik ya. Kita dialirkan listrik ke setrika, lalu energi listrik tersebut dirubah menjadi energi panas dalam setrika ini. Begitupun juga pada penanak nasi. Yang A ini tadi perubahan energi listrik menjadi panas ya. Kita coba lagi cari yang lain. Yang B, perubahan energi listrik menjadi gerak. Nah kalau tadi energi listrik menjadi panas, sekarang energi listrik menjadi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah ini contoh perubahan energi listrik menjadi gerak ya. Ketika kipas ini diberi aliran listrik ya. Nah, ketika sudah dicolokkan ke sumber listrik, di stop kontak, maka kipas ini akan berputar menjadi gerakan ya. Jadi dari energi listrik berubah menjadi energi gerak. Begitu juga pada ini ya, pada blender ya. Nah, blender ini juga ketika dialiri listrik, ketika mendapatkan aliran listrik, maka ini akan bergerak. Nah, pergerakan ini jadi terjadi perubahan energi dari listrik menjadi energi
gerak. Seperti itu ya. Kita lanjutkan yang C, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, kemarin sudah kita bahas ya sebelumnya di pembelajaran 1 kemarin. Contohnya yaitu kompor gas ya, ada kompor gas, kompor minyak tanah. Jadi itu adalah contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, ini kita coba baca dulu. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas itu kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, ini ya. Nah, ini ada gambar ibu memasak ya. Di sini ada kompor. Nah, kompor ini adalah contoh perubahan energi ya, dari energi kimia menjadi energi panas. Juga pada ini ya, ini terjadi perubahan energi dari minyak tanah yang ditaruh di sini, lalu ada sumbu kompornya menyala ke atas menjadi perubahan energi panas. Seperti itu ya. Ini adalah contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas. Yang D, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang bermain drum, memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul, energi gerak memukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Itu contoh perubahan energi gerak menjadi bunyi ya, ketika kita menabuh drum. Nah, kan tangan kita itu bergerak, dari gerakan tangan tersebut menimbulkan bunyi. Itu adalah contoh perubahan energi dari energi gerak menjadi bunyi. Ini contoh gambarnya ya. Nah, ketika kita menabuh alat musik ini, tangan kan bergerak. Karena pergerakan tangan tersebut yang memukul alat musik ini, maka menimbulkan bunyi. Nah, itu contoh perubahan energi gerak menjadi bunyi. Seperti itu ya. Ayo bercerita, kalian telah mempelajari informasi tentang perubahan energi. Ceritakan kembali apa yang sudah kalian pelajari kepada teman dan gurumu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah ya. Ada 5. Perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan. Nah, ini sudah Bapak jelaskan ya. Kemarin sudah Bapak jelaskan, tadi juga Bapak jelaskan. Nanti anak-anak ingat-ingat dan pahami kembali kira-kira perubahan energi apa yang terjadi pada tubuh kita. Nah, nanti anak-anak pahami dulu nih ya pertanyaan-pertanyaannya, setelah itu dikerjakan. Oke? Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkan Allah atau dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Nah, maksudnya di sini kita tidak boleh boros ya dalam menggunakan energi. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya seorang guru, ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Nah, ini contoh menggunakan energi yang benar ya. Jadi kita gunakan energi yang ada pada tubuh kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, kalau anak-anak misalnya membantu orang tuanya di rumah ya, membantu bersih-bersih, nah itu bermanfaat. Terus belajar dengan rajin, nah itu juga sangat bermanfaat. Jadi anak-anak gunakan energi tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani, ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Nah, ini adalah salah contoh penggunaan energi yang tepat juga ya, ketika seorang petani menggarap sawah ya, mengerjakan sawahnya untuk ditanami padi. Nah, itu contoh penggunaan energi yang bermanfaat. Kita lihat lagi di sini.
Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Nah, itu ya, jadi kewajiban kita menggunakan energi untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Nah, jadi anak-anak nggak boleh berkelahi ya. Dengan temannya nggak boleh berkelahi, nggak boleh bermusuhan. Itu adalah contoh penggunaan energi yang tidak tepat ya. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain, atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Nah, ini ada contoh-contoh penggunaan energi yang tidak tepat ya. Anak-anak main petasan ya, mengganggu tetangganya. Nah, itu nggak baik, nggak boleh. Nah, misalnya anak-anak menyalakan radio keras-keras. Nah, itu juga tidak boleh. Itu contoh penggunaan energi yang tidak tepat. Jadi kita gunakan energi yang kita miliki dengan sebaik-baiknya ya. Kita manfaatkan untuk sesuatu yang berguna untuk orang lain. Seperti itu ya. Jadi kita harus bijak, harus pandai-pandai menggunakan energi yang kita miliki yang sebijak mungkin ya. Nah, tidak boleh boros dalam menggunakan energi. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Nah, ini anak-anak menuliskan pendapat anak-anak di sini. Apabila ada orang yang menggunakan energinya untuk sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang tidak tepat, nah, kira-kira apa pendapat anak-anak dan apa yang anak-anak akan lakukan terhadap orang tersebut? Nanti anak-anak tuliskan di sini, oke? Ya, ini tugas untuk anak-anak. Nah, sekian ya pembelajaran kita hari ini pada tema 6 subtema 2 pembelajaran 2 ya. Kita mempelajari tentang perubahan energi, mengenal perubahan energi yang ada di sekitar kita. Tadi ada apa saja? Ada perubahan energi listrik menjadi energi panas ya. Contohnya setrika. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin ya. Terus energi kimia menjadi energi gerak ya pada tubuh kita. Terus ada apa lagi? Energi gerak menjadi energi bunyi ya ketika kita bermain alat musik. Nah, jadi pada sekitar kita itu ada banyak contoh perubahan energi. Nah, nanti anak-anak pahami lagi ya yang tadi Bapak jelaskan agar paham apa itu maksud perubahan energi. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.